lagi bersama kami berdua dalam Indonesia Hari Ini, dan berita selanjutnya adalah berita lokal. Berita lokal kali ini dikutip dari harian Riau Post edisi Jumat 24 Oktober 2008. Berikut beritanya. Sindikat judi CG antar negara dibongkar. Kapolda Riau, Brigjen Polisi Hadiat Moko membuktikan keseriusannya untuk memberantas perjudian di Bumi Lancang Kuning Kamis siang kemarin. Kapolda memimpin langsung pengungkapan jaringan judi CG antar negara yang beromset mencapai 3 miliar rupiah per hari. Selain menangkap tersangka bos CG bernama Chandra Wijaya alias Acin, kepolisian juga membekuk 26 anak buahnya dan digelandang ke Mapolda Riau. Mereka ditangkap dalam penggerebekan di 3 kantor dan rumah kediaman tersangka Acin, serta ruko tempat tinggal salah seorang agen bernama Alay yang juga diduga tangan kanan Acin. Drama pengungkapan jaringan perjudian yang sudah berlangsung 2-4 tahun ini diawali dengan dibekuknya tersangka Acin di Jalan Setiabudi, Kamis kemarin sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, langsung oleh Kapolda Riau, Brigjen Polisi Hadiat Moko. Sempat terjadi kepanikan antara belasan personil Brimob berseragam ditambah dengan personil Buser yang tidak berseragam melakukan penggerebekan. Semua karyawan yang menurut informasi digaji sebesar 2 juta per bulan itu hanya bisa menunduk pasrah ketika diminta untuk bergabung menjadi satu. Uniknya, karena vaksinil pembelian CG terus berlangsung, pihak aparat Polda Riau tidak menggobrak-gabrik sistem yang ada. Semua dibiarkan apa adanya, dan menurut Kapolda Hadiat Moko, permainan Acil sudah antar negara. Mulai dari Singapura, Malaysia sampai Vietnam, tersangka Acin setiap harinya berpenghasilan dari penjualan CG mencapai 2 miliar sampai 3 miliar rupiah. Jumlah itu dari sekitar 200 agen dan kaki tangannya yang ada di dalam dan luar negeri. Acin usai ditangkap disidik di markas Brimobda, sementara uniknya karena vaksinil pembelian CG terus berlangsung, pihak aparat Polda Riau tidak mengobrak-abrik sistem yang ada. Semua dibiarkan apa adanya. Dan menurut Kapolda Hadiat Moko, permainan Acin sudah antar negara, mulai dari Singapura, Malaysia sampai Vietnam. Tersangka Acin setiap harinya berpenghasilan dari penjualan CG mencapai 2 miliar sampai 3 miliar rupiah. Jumlah itu dari sekitar 200 agen dan kaki tangannya yang ada di dalam dan luar negeri. Acin usai ditangkap disidik di markas Brimobda, sementara 26 anaknya disidik di SPN Pekanbaru. Terlihat Kapolda pun memberikan masukan kepada puluhan penyidik di SPN agar proses penyidikan kasus tersebut bisa terpadu. Nah, bagaimana rekan Alex? Beritanya menarik, bukan? Wah, bagus sekali. Kepolisian daerah Riau cepat menindak permasalahan judi yang sudah berlangsung lama sekali. Mudah-mudahan setelah digerebek, perjudian ini tidak ada lagi dimanapun, khususnya di Riau. Ya, betul sekali. Di Indonesia perjudian ini tidak hanya di Riau saja, tapi juga di berbagai kota besar. Jadi kita berharap semua kepolisian daerah lebih serius juga untuk menindak hal ini ya. Baik, berlanjut ke berita lokal kedua, yaitu mahasiswa peringati 80 tahun Sumpah Pemuda di Jogja. Memperingati 80 tahun Sumpah Pemuda 28 Oktober mendatang, 100 perguruan tinggi negeri dan swasta di se-Indonesia mengirim mahasiswanya sebagai wakil dalam pertemuan nasional di Jogja yang dimulai kemarin. Agenda utama pertemuan para pemuda tersebut adalah menyusun blueprint Indonesia 30 tahun ke depan. Menurut Budianto, Ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang menjadi panitia perhelatan nasional itu, mengundang 2 wakil mahasiswa dari setiap perguruan tinggi. Diperkirakan hadir 200 mahasiswa. Selama 5 hari, para mahasiswa setiap perguruan tinggi yang diwakili BEM-nya berdiskusi dengan topik mengevaluasi kepemimpinan nasional 1 tahun terakhir. Salah satu acara pertemuan tersebut adalah Seminar Nasional Kepemimpinan dengan narasumber beberapa tokoh nasional. Antara lain, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli As-Siddiq, Menpora Adiaksa Daud, Ketua Forum Rektor Indonesia, aktivis pendidikan dan penulis buku Eko Prasetyo. Setelah itu, para mahasiswa menggodok 3 agenda utama. 3 agenda yang akan dibahas adalah merumuskan solusi untuk permasalahan bangsa, evaluasi kepemimpinan nasional, agenda internal, dan suksesi BEM seluruh Indonesia. Tahun 2008 adalah tahun yang penting. Tidak hanya berarti seabad kebangkitan nasional, tahun ini juga merupakan peringatan 10 tahun berjalannya reformasi.
yang tidak kalah penting, ini adalah tahun terakhir sebelum pesta demokrasi tahun 2009. Nah, rekan Mila, berita lokal yang satu ini saya sangat senang dan salut bahwa nasionalisme pemuda-pemuda Indonesia masih tinggi. Ya, betul sekali, rekan Alex. Baik pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita di Indonesia hari ini. Kami berdua dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Tetap di channel kesayangan kita, Anda dan keluarga, Nurbani TV.